Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Kafila Pratama dari kelas TI 2023E dengan NIM 230512041151. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum VPN Office to Office untuk mata kuliah Keamanan Data dan Informasi. Dan di sini saya sudah buat topologinya di GNS3. Jadi GNS3 atau topologi di GNS3 ini tidak akan jauh berbeda dengan praktikum sebelumnya, yaitu VPN untuk client to office. Baik, karena topologinya sudah saya siapkan, kita bisa langsung start GNS3-nya. Ya, untuk loadingnya akan saya percepat saja biar tidak terlalu lama. Ya, sudah selesai. Selanjutnya kita akan perlu untuk membuka PC 5 atau PC dummy yang terhubung ke switch dan switchnya terhubung ke router 1. Ya, kita rapikan dulu tampilannya. Ya, di sini di PC 5 ini nantinya kita hanya perlu untuk menkoneksikan Winbox dengan MikroTik. Jadi kita akan lakukan ini bertahap. Saat ini yang terhubung dengan switch yang terhubung ke PC 5 adalah router 1. Maka dari itu kita akan mengubah identity di Winbox ini. Yang semula bernama MikroTik, kita akan ubah identitinya menjadi router 1. Dan selanjutnya juga akan seperti itu. Jadi kita close terlebih dahulu PC 5-nya. Lalu kita koneksikan switch yang terhubung ke PC dummy atau PC 5 ke router 2. Kemudian kita koneksikan kembali Winbox-nya dengan MikroTik yang baru. Nah, kemudian kita ubah identitinya menjadi router 2 seperti itu. Ya, kita buka Winbox lagi. Nah, di sini ada yang namanya masih MikroTik ya. Nah, ini kita klik, lalu kita koneksikan. Kemudian identitinya kita ubah menjadi router 2 R2. Nah, ini akan kita lakukan di semua router, yaitu router 1, 2, 3, 4, juga router customer A dan B. Seperti itu. Mungkin untuk mempercepat proses bisa saya percepat saja videonya agar tidak terlalu lama. Ya, sudah selesai untuk penamaan MikroTiknya. Selanjutnya kita akan lakukan setting IP di PC 1, PC 2, PC 3, dan PC 4. Yang dimana di sini kita namai dengan PC A1, PC A2, lalu PC B1 dan PC B2. Langkah-langkahnya seperti biasanya, yaitu kita klik di pojok kanan yang tanda seperti seru, lalu kita pilih Properties dan Internet Protocol. Di sini kita masukkan IP-nya ya. IP-nya kita samakan untuk yang bagian atas. Kemudian untuk yang defaultnya sama, IP-nya sama, namun di bagian belakangnya itu semuanya kita gunakan angka 10. Ya, jadi contoh di sini 192.168.1.12. Yang default gateway-nya kita ganti titik yang belakangnya kita ganti titik 10, bukan 12. Dan seperti itu semuanya.
Ya, sudah selesai. Selanjutnya kita akan kembali ke PC 5 ya. Kemudian kita akan masukkan komen ini, beberapa komen. Lalu untuk pertama-tama kita buka Winbox yang namanya R1 ya. Di sini R1. Kemudian kita pilih New Terminal. Lalu setelah kita pilih New Terminal, kita akan copy paste semua komen sesuai dengan routernya ya. Jadi misal ini router 1 ya, kita pergi ke Winbox router 1 seperti itu. Nah, ini kita paste. Ada sedikit error, itu lumrah. Yang perlu kita lakukan hanyalah memperbaiki agar benar-benar match atau sama dengan komen yang ada di Google Classroom seperti itu. Sebagai contoh, di sini sudah saya perbaiki komennya sehingga bisa sesuai dengan yang ada di Google Classroom. Oke, aman, kita enter. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan ini kita terapkan di router 1, 2, 3, 4, router customer A dan customer B. Untuk mempersingkat waktu, mungkin akan saya percepat saja videonya agar tidak terlalu lama. Ya, sudah selesai. Selanjutnya kita akan masih sama ya, kita akan melakukan copy paste komen ya sesuai dengan routernya. Di sini kita akan melakukan OSPF. Dan seperti sebelumnya, jika di router 1 maka kita pilih Winbox yang bernama router 1 karena identitinya kan sudah kita rubah sebelumnya. Ya, jadi seperti itu. Dan untuk OSPF ini kita akan terapkan di router 1, 2, 3, dan 4. Ya, mungkin untuk mempersingkat waktu akan saya percepat saja videonya biar tidak terlalu lama. Ya, sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan setting default gateway atau menambahkan default gateway di router customer ya.
Oke, jadi di sini kita akan pergi ke Winbox untuk router customer A terlebih dahulu ya. Ya, di sini kita copy komennya, lalu kita paste di new terminal yang ada di Winbox untuk router customer A. Dan setelah itu kita lakukan juga di Winbox untuk router customer B, seperti itu, untuk menambahkan default gateway di router customer A dan router customer B, seperti itu. Ya, selanjutnya kita akan melakukan share IP ya. Di sini kita akan mengubah actionnya ke mesh curate, namun kita tidak menggunakan cara manual, tetapi dengan menggunakan komen. Jadi masih sama, kita menggunakan komen mikrotik ya. Di sini kita terapkan di router customer A. Ya, karena di router customer A sudah selesai, kita akan masukkan komennya juga di router customer B ya. Kemudian kita akan lanjut ke testing koneksi dengan menggunakan beberapa destinasi ini ya, untuk R customer A dan R customer B, seperti itu. Jadi kita akan masukkan atau kita akan melakukan ping dengan menggunakan new terminal yang ada di Winbox router customer A dan router customer B, seperti itu. Oke, kita akan coba ping. Kita ke router customer A terlebih dahulu ya. Jadi biar urut sehingga tidak membingungkan. Ping 1.1.1. Ya. Sini bisa terlihat bahwa berhasil ya. Kalau berdasarkan apa yang telah kita lakukan, destinasi 1, 2 itu harusnya berhasil. Namun untuk destinasi 3, hasilnya yang benar adalah unreachable, seperti itu. Ya, kita coba ke destinasi 3. Dan ini berlaku di router customer A dan customer B juga. Ya, seperti itu bisa dilihat sendiri bahwa network atau net unreachable, seperti itu. Ya, sudah selesai untuk tes ping di router router customer A dan router customer B. Selanjutnya kita akan melakukan masukkan komen, yaitu tool trace route, lalu kita masukkan IP destination-nya di router customer A dan router customer B. Dan hasilnya akan sama ya, untuk destination 1 dan 2 pasti akan ada reply. Namun untuk destination 3 di router customer A dan B pastinya akan net unreachable, seperti itu. Ya, untuk mempersingkat waktu, mungkin saya percepat saja videonya agar tidak terlalu lama. Ya, sudah selesai. Selanjutnya kita akan pergi ke router customer A di Winbox yang ada di PC 5 ini ya.
Kemudian kita pergi ke bagian PPTP untuk melakukan setting VPN. Ya, kita pergi ke bagian PPTP, lalu kita pergi ke sini, kita centang, kemudian kita klik OK. Nah, ini kita klik OK. Kemudian kita pergi ke bagian secrets di sebelah sini ya. Ya, kita klik, lalu kita add. Kemudian kita masukkan, kita pilih protokolnya terlebih dahulu. Oke. Password kita masukkan 123 saja. Oke. Kemudian kita klik OK ya kalau sudah. Kita pastikan terlebih dahulu. Oke, kita klik OK. Selanjutnya kita pergi ke bagian router customer B di bagian PPTP juga ya. Kita pergi ke bagian PPTP atas ini. Ya. Kemudian kita klik add. Ya, kemudian kita pilih yang klien ini ya, VPN klien. Ya, di sini kita sesuaikan saja dengan yang ada di Google Classroom. Kita masukkan 111. Untuk usernya user 1, passwordnya 123. Selanjutnya kita klik OK. Dan kita cek di IP address ya. Di address list harusnya akan muncul ya. Kita coba cek. Kita pergi ke bagian IP, lalu address list. Ya, kok tidak ada ya. Sebentar, saya cek terlebih dahulu langkah sebelumnya. Sepertinya kemungkinan ini ada di, permasalahannya mungkin kayaknya di nama usernya tadi. Seingat saya namanya PPPP1, namun saya rubah menjadi user 1 tadi ketika, ya sepertinya di bagian situ ya. Oke. Mungkin saya cek terlebih dahulu ya. Ya, dan benar saja ini saya baru ingat tadi saya masukkan user 1 ya. Seharusnya kita sesuaikan dengan yang sebelumnya. Ini kita rubah terlebih dahulu. Atau mungkin kita coba rubah passwordnya terlebih dahulu. Untuk memastikan ya. Kalau nggak ada berarti kemungkinan besar salahnya ada di nama usernya ya. Oke. Ya, kita pergi ke router customer A, kita cek lagi. Router customer B maksud saya. Oke, usernya kita rubah. Ya, kita coba cek address listnya. Iya, sudah berhasil. Jadi kesalahannya tadi ada di usernya ya. Selanjutnya kita akan masukkan komen lagi di Mikrotik ya, di router customer A dan router customer A lagi. Jadi ada 2 komen. Kita pergi ke router customer A di bagian new terminalnya. Kemudian kita copy untuk komennya yang ada di Google Classroom. Kita paste, oke, enter. Kemudian kita masukkan lagi karena memang yang di bawahnya memang untuk router customer A. Maksud saya router customer B.
Oke, selanjutnya kita akan melakukan testing koneksi dengan ping sebelum dan sudah VPN. Jadi tadi kondisinya VPN-nya masih nyala ya. Selanjutnya langkah yang perlu kita lakukan adalah kita klik X ini untuk matikan VPN-nya. Kemudian kita coba untuk lakukan tes ping di bagian PC A1, PC A2, PC B1 dan PC B2. Jadi setelah semuanya selesai, kita akan coba nyalakan lagi VPN-nya dan kita coba tes ping lagi di bagian PC A1, PC A2, PC B1 dan PC B2 seperti itu. Ya, ini bisa dilihat sendiri hasilnya. Sebelum VPN dinyalakan, apa yang akan terjadi? Ya, bisa dilihat masih reply ya. Ya, mungkin untuk mempercepat atau mempersingkat waktu akan saya percepat sedikit videonya ya. Ya, sudah selesai. Selanjutnya kita akan nyalakan VPN-nya. Lalu kita coba tes ping lagi di PC yang ada ya, selain PC dummy pokoknya. Kita masukkan ping sesuai IP-nya. Ya, hasilnya reply ya, berhasil. Oke. Ya, di PC A2 juga berhasil. Lalu PC B1 berhasil dan kemudian terakhir adalah PC B2. Ya, di sini juga berhasil. Oke. Selanjutnya kita matikan lagi VPN-nya ya. Setelah kita matikan, kita coba melakukan tracer ya, karena kalau di Mikrotik kita tadi menggunakan tool traceroute, tapi kalau di command prompt kita menggunakan tracer ya, seperti itu. Jadi kita akan coba dalam kondisi VPN mati dan juga VPN dinyalakan. Di sini VPN-nya sudah saya matikan ya. Jadi yang perlu saya lakukan adalah masukkan tracer dan ping-nya. Ya, bisa kita lihat di sini ya. Destination unreachable. Ya, di sini juga. Ya, selanjutnya kita nyalakan lagi VPN-nya. Lalu kita coba tracer lagi di PC yang PC non dummy. Semua PC selain PC dummy. Ya, hasilnya destinasinya reachable ya, tidak unreachable seperti VPN waktu dimatikan. Dan ini berlaku untuk semua PC ya, PC A1, PC A2, PC B1 dan PC B2 seperti itu. Ya, sudah selesai. Selanjutnya di sini kita akan melakukan instalasi XM ya di PC A1 dan PC A2 seperti itu.
Mungkin akan saya skip dikit, jadi nanti saya tinggal drag and drop di bagian PC A1 dan PC A2 seperti itu. Ya, di sini sudah saya masukkan, sudah saya drag and drop. Mungkin di bagian sini akan saya percepat saja karena intinya adalah melakukan instalasi XM di PC A1 dan PC A2 seperti itu. Ya, di sini sudah selesai instalasinya. Kita akan nyalakan XM di PC A2 dan PC A1 terlebih dahulu. Oke. Di sini juga kita aktifkan ya di PC A1. Ya, setelah itu kita pergi ke Explorer. Kemudian kita pilih yang ini. Kita rubah tampilannya terlebih dahulu. Ya, kemudian kita pilih indeks PHP. Di bagian bawah sendiri bisa dilihat ya, ada indeks PHP. Di indeks PHP ini kita akan lakukan perubahan ya. Kita delete terlebih dahulu, lalu di atasnya ada indeks. Di sini kita lakukan editing ya. Kita pilih notebook. Nah, di sini kita akan ubah untuk di bagian bodinya ya. Kita akan coba masukkan Raka Gavila Pratama, lalu kelas saya dan juga NIM saya. Pada intinya untuk membedakannya, jadi di bagian PC A1 dan PC A2 nanti akan saya buat web ya, web sederhana saja, namun akan ada sedikit perbedaan walaupun isinya itu sama ya. Jadi ini rencana saya untuk PC A1 akan nanti tulisannya tidak ada koma, namun untuk untuk PC A1 rencananya akan saya beri koma saja. Namun untuk yang PC A2 untuk webnya akan saya buat lebih singkat lagi ya. Jadi biar kita bisa lihat perbedaan antara web 1 dan juga web yang kedua seperti itu.
Ya, di sini sudah selesai ya. Oke, tinggal sedikit koreksi. Nah, jika sudah selesai kita klik X dan kemudian save untuk notebook ini ya. Oke, kita klik X. Kita close. Sebentar, ini agak lag ya. Oke, kita save, yes. Selanjutnya kita coba akses ya, kita masukkan localhost. Apakah bisa diakses dari PC A1 terlebih dahulu, baru nanti kita akses di PC B1 ya. Berhasil, kita akan pindah ke PC B1 ya. Kita ke PC B1, kita masukkan sama ya, kita masukkan localhost. Kita pergi ke Firefox terlebih dahulu. Oke, kita masukkan localhost. Ya, IP-nya ya, kita selesai dan hasilnya berhasil ya. Selanjutnya kita akan coba untuk matikan VPN-nya lagi di bagian PC dummy ya. Kemudian kita akan coba akses lagi web yang ada di PC A1 yang sudah kita buat, web sederhana. Apakah masih bisa diakses dari PC B1? Secara teori harusnya tidak bisa ya. Dan nanti kalau misal ada loading lama, maka itu artinya kita praktikum kita sudah benar. Jadi memang kalau VPN-nya tidak dinyalakan atau dalam kondisi nonaktif, pastinya PC B1 tidak bisa mengakses web yang ada di PC A1 seperti itu. Di sini kita coba refresh atau mungkin apapun itu. Yang intinya kita coba akses kembali. Ya, di sini sudah kita refresh dan ya hasilnya seperti itu ya. Jadi tidak bisa koneksi lagi, akan loadingnya akan muter-muter terus seperti itu. Jadi artinya tidak bisa mengakses web sederhana kita yang sudah kita buat di PC A1 seperti itu. Oke. Kita kemudian pergi untuk ubah ya di NAT-nya ini untuk router customer A. Kita tambahkan new terminal di sini. Oke, di sini kita copy paste saja kodenya untuk menambahkan rule NAT ya. Seperti itu. Di sini ada sedikit problem dalam melakukan copy paste, jadi saya perlu mencocokkan secara manual. Ya, sudah selesai. Kita pergi ke PC B1 ya. Ya, bisa dilihat di sini unable to connect dari hasil sebelumnya yang kita mengakses PC A1 di PC A1. Oke, saya tata terlebih dahulu biar lebih enak untuk dipandang. Ya. Di sini kita akan coba melakukan akses ya. Kita mengakses dengan menggunakan IP dari router customer A seperti itu. Jadi kita masukkan 111.10 dan berhasil ya. Kita berhasil mengakses web sederhana yang sudah kita buat di PC A1 seperti itu.
Nah, sekarang kita akan coba buat web sederhana di PC A2. Langkah-langkahnya sama, kita pergi ke Explorer, lalu kita hapus indeks PHP-nya dan kita lakukan editing di file index seperti itu. Oke, kita buka XM-nya, kita pergi ke Explorer, kita rubah tampilannya, lalu kita hapus yang index.php. Kemudian kita lakukan editing di bagian file index dan kita buka menggunakan notebook. Ya, di sini isinya sama ya, akan saya isi dengan nama saya, lalu kelas saya dan NIM saya. Namun saya akan buat lebih singkat, jadi kita bisa lihat perbedaan antara web yang ada di PC A1 dengan yang ada di PC A2 seperti itu. Ya, di sini kita save ya. Kemudian kita coba untuk sebentar. Oke. Kita copy komennya di sini ya. Kemudian kita pergi ke PC dummy. Kemudian kita pergi ke Winbox yang ada di PC yang ada di router customer A ya, tetap. Nah, di sini kita copy paste. Kemudian kita pergi ke PC B1. Kita coba akses web sederhana yang sudah kita buat di PC A2. Oke, mungkin saya close terlebih dahulu. Oke, kita masukkan. Ya, ini tetap ya, ini kita mengakses yang ada di PC A1. Oke, selanjutnya kita akan tambahkan titik 2. Jadi IP-nya masih sama. Kita tambahkan titik 2, lalu kita masukkan angka 90. Dan hasilnya kita berhasil mengakses web sederhana yang sudah kita buat di PC A2. Dengan demikian, praktikum ini sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.